بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ifatul Malihah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita diperbudak media sosial. Ya. Ini kena banget nih judulnya ya. Bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa ya? Kita itu setiap hari tidak pernah bisa lepas dari gadget. Begitu kadang-kadang kita mau tidur kita periksa, begitu bangun kita periksa, kemana-mana kita tenteng. Ya Allah, jadi kalimat ini diperbudak ini sebenarnya udah kena banget. Mohon ilmunya, kira-kira bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya sangat menarik, diperbudak media sosial. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manasaru wa walah wa ba'du. Kalau bicara masalah media sosial, maka kaitannya sangat erat dengan gadget dan berbagai macam alat komunikasi lainnya. Karena media sosial tidak akan bisa seseorang ini menggunakannya kecuali ada bantuan dari gadget. Dan gadget ini sendiri di dalam Islam, apa sih hukum menggunakannya? Dikatakan bahwasanya hukum daripada istikhdamul hatif awil jawal fa asluhu fi syariah al-ibahah. Adapun hukum menggunakan gadget dan sejenisnya, maka asal di dalam syariatnya hukumnya adalah mubah. Boleh. Tetapi waqad yakunu wajiban. Bisa jadi menggunakan alat komunikasi ini menjadi wajib apabila tujuannya untuk hal-hal kebaikan. Contoh misalnya untuk menyambung silaturahim dengan keluarga yang sudah lama terputus, untuk mempererat hubungan keluarga, untuk menanya kabar keluarga kita di rumah, atau juga bisa dengan tujuan untuk membayar hutang,
maka menggunakan alat komunikasi ini untuk hal-hal seperti itu menjadi wajib hukumnya. Dan terkadang bisa jadi menggunakan alat komunikasi ini hukumnya bisa menjadi sunnah. Apabila dilakukan alat komunikasinya, dia manfaatkan media sosialnya untuk linashrin naf'un, untuk menyebarluaskan manfaat. Seperti dakwah ilallah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan media sosial dan gadgetnya untuk hal-hal kebaikan, menyebarluaskan ilmu dan manfaat, maka ini menjadi sesuatu yang dianjurkan. Dan bisa jadi sesuatu ini jadi haram hukumnya kalau digunakan untuk hal-hal yang haram juga. Contoh misalnya memposting sesuatu yang diharamkan, memperlihatkan aurat, menyebabkan orang lain melihat sesuatu yang diharamkan Allah, maka ini juga bisa jadi haram. Atau mungkin bisa jadi tujuannya benar tetapi orang salah memanfaatkannya. Maka jangan sampai kita diperbudak oleh media sosial. Karena ketahuilah bahwasanya media sosial ini termasuk daripada bagian dunia. Wa dunya halaluha hisab wa haramuha adzab. Dan dunia, kata Imam Ali bin Abi Thalib, halalnya saja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fawailul lahum mimma katsabat aydihim." Sesungguhnya mereka celaka disebabkan karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Maka jangan sampai sesuatu yang kita tulis di media sosial ini justru malah menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman sekarang orang yang nggak pandai memanfaatkan media sosial, terlalu diperbudak dengan yang namanya media sosial. Bangun tidur, yang pertama dilihat bukannya wajah istri untuk dibangunkan sholat subuh berjamaah, yang pertama dilihat handphone. Statusnya bagaimana nih? Ya, WK, bangun tidur, kan begitu. Ini kalau kita perhatikan di zaman sekarang kadang-kadang orang bangun tidur aja belum cuci muka, belum ambil wudhu, belum sholat udah foto selfie. Ya Allah, selfie di bantal baru beli, masih baru, kan begitu. Ini kalau kita perhatikan di zaman sekarang ya banyak orang yang terlalu berlebihan. Sehingga pada akhirnya menyebabkan tadhi'ul awqat, menyia-nyiakan waktu. Hati-hati. Kata ulama, idha'atul waqt asyaddu minal maut. Orang yang menyia-nyiakan waktunya dalam urusan yang tidak ada manfaatnya itu lebih berbahaya sekali ketimbang musibah kematian. Karena ketika engkau mendapatkan musibah kematian, contoh gampangnya begini, kalau kita mati maka kita hanya terputus dengan dunia dan segala perhiasan tipu daya dunia saja. Tapi di saat kita masih hidup tetapi kita suka menyia-nyiakan waktu kita untuk urusan yang tidak ada manfaatnya, maka hakikatnya kita telah terputus dan terpisah dari Allah dan kesenangan akhirat, surganya Allah. Hati-hati. Makanya di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim lam yadhkurunallaha fi." Sesungguhnya para penghuni sorga di dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala padahal udah di sorga, tetapi mereka masih merasa menyesal. Menyesal apa? Karena mereka ada satu waktu di dunia, satu saat yang mereka itu lalai dari mengingat Allah. Habis waktunya hanya untuk urusan-urusan apa yang tidak ada manfaatnya. Maka gunakan media sosial kita dengan bijak, dengan baik. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Kalau urusan sholat pengennya buru-buru selesai. Iya. Kalau giliran handphone kadang-kadang apa dibawa sampai tidur. Samping. Iya, di samping bantal. Belum lagi apa yang dilihat bangun tidur HP. Mau tidur yang terakhir dilihat HP. Muka bininya nggak pernah dilihat, nggak boleh ya. Kita harus mampu memanfaatkan segala sarana yang Allah berikan sebagai nikmat dari Allah untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai bikin kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat HP-nya bunyi, wah buru-buru sholatnya dikelarin. Yang tadinya niatnya mau baca surah rada panjangan, akhirnya 2 kuliah sama kulhu. Ya takutnya apa? Nih orang penting telepon. Hati-hati. Ya, jangan sampai apa menyia-nyiakan waktu kita. Dan orang yang terlalu berlebihan dengan media sosial juga
diperbudak dengan media sosial dan teknologi pada akhirnya akan menyebabkan juga yang namanya gangguan kesehatan. Benar. Bisa kesehatan badan karena keseringan mainan HP melulu, media sosial ini dan itu, sampai akhirnya tidurnya kemalaman. Bukan malam lagi kadang, bisa kepagian sampai kagak Ya, tidur. insomnia. Begadang gara-gara urusan HP dan media sosial. Yang ada badan pada sakit, kesehatan terganggu, mata juga mulai apa? Timbul macam-macam penyakit. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah timbul penyakit ini, maka nanti akan ada gangguan stres dan akan emosi tidak stabil. Jauh dari konsentrasi ketika mengerjakan segala sesuatu, sehingga menyebabkan segala sesuatunya bisa jadi berantakan. Pekerjaan berantakan, ibadah berantakan, rumah tangga bisa jadi berantakan, dan banyak penyebab perceraian terjadi disebabkan karena media sosial. Masya Allah. Hati-hati, maka sikapi ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau main media sosial, jadikan itu yang pertama harus kita pahami, niatnya harus karena Allah. Apa niatnya karena Allah? Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah seorang tergantung niatnya. Kalau kita punya media sosial, kita gunakan untuk ibadah, kita sebarkan ilmu yang manfaat, kita sebarkan ya faidah-faidah yang bagus sehingga bisa menjadi manfaat buat yang lainnya, maka ini adalah menjadi kebaikan dan ladang pahala buat kita. Bisa jadi jariah buat kita. Karena memang sekarang udah zamannya zaman teknologi. Kalau kita nggak masuk di sana untuk menyebarluaskan kebaikan, nanti akan banyak orang-orang yang justru menyebarluaskan keburukan. Benar. Maka kita harus mengalahkan itu semua, sehingga menjadikan media sosial itu lebih banyak kebaikannya ketimbang hal-hal yang tidak manfaatnya. Lalu kemudian setelah niat karena Allah, jangan lupa ketika kita menggunakan media sosial, maka ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Karena kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang apa yang dia lihat lalu disebarkan lagi kepada yang lainnya. Ada juga tuh yang curhat tuh, Ustaz. Ada yang curhat juga di media sosial. Kadang-kadang pagi-pagi udah lihat di media sosial emak-emak sambil nyuci, ya sambil curhat dia. Ya Allah, punya laki modelnya begini amat ya. Mana susah hidup. Enak kali jadi bini, lihat bini tetangga. Ya mana pembantunya banyak, uang bulanannya cukup, belanja mulu ke mall. Ya Allah, ya lagian ngaca aja po. Lempo emang udah diaturin sama Allah Subhanahu wa taala, rezekinya nggak bakal ketukar. Jangan pernah memanjangkan pandangan mata kepada nikmat orang lain, kagak boleh. Lagian curhat di media sosial mau ngapain? Ujian dari Allah itu nikmat. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, al-fakru amanah, faman katamahu falahul jannah. Sesungguhnya kesulitan, kemiskinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanah. Kalau kita bisa merahasiakannya, kita bisa sembunyikan, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita curhatkan di media sosial di hadapan umum, justru malah membuka aib, maka kalau bisa kita rahasiakan, dijamin sama Nabi Muhammad bakal dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman emang berat buat nyimpennya. Karena bentar-bentar pengennya diceritain lagi. Ngeliat yang lain pada cerita. Yang udah cerita, nggak boleh beli tas baru, posting lagi. Kalau tujuannya tafakhur maka jadi haram. Tujuannya membanggakan diri, bermegah-megahan dengan kehidupan dunia untuk memperlihatkan kepada orang lain, maka jadi haram hukumnya. Maka cerdaslah kita untuk memanfaatkan media sosial, karena setiap apa yang kita tulis itu tidak luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ngelihat sesuatu yang buruk kita share, udah jadi apa? Jadi dosa jariah. Kalau seandainya kita nggak punya amal jariah, kata Imam Syafi'i, maka minimal sekurang-kurangnya jangan sampai punya dosa jariah. Hati-hati. Orang sekarang tanpa disadari HP itu bisa bikin dosa jariah. Bisa jadi juga amal soleh yang mana itu jariah mengalir pahalanya. Tapi kalau kita nggak bisa manfaatkan sebaik-baiknya, jadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mesti kita gunakan sebaik-baiknya. Ada waktu-waktu khusus. Jangan kita habiskan waktu cuman buat HP saja sehingga lupa dari membaca Al-Quran. Orang sekarang kalau baca Quran baru 3 ayat udah ngantuk. Tapi kalau megang HP dari mulai azan subuh sampai maghrib kagak bakalan ngantuk. Ada juga tuh yang lagi orang khutbah Jumat nih masih aja kotak-kotik handphone ya. Ada yang model begitu. Iya, doain aja yang model begitu, mudah-mudahan HP-nya mati. Ya Allah, amin. Baterainya habis. Dia bawa power bank. Bawa power bank.
Ya Allah, makasih Ustadz ilmunya nih, Masya Allah ya. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru kita ini kita paham ya. Cepat nangkapnya insya Allah ya. Tinggal mengamalkannya aja ya. Sehingga akhirnya kita tidak diperbudak oleh media sosial. Yuk, sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Umi, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Masjid Taklim As-Suraya Cikarang Utara. Mau bertanya Pak Ustadz, apa sih hukumnya Pak Ustadz bagi orang yang menyebarkan berita hoax dalam pandangan Islam? Sekian pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi berita hoax ini artinya berita yang salah atau yang bengkok yang belum jelas kebenarannya. Nah kadang-kadang kita mau ngikutin tren, si Anu nge-share, Ane nge-share. Ternyata si Anu nge-share berita hoax banyak followersnya. Ane juga mau nge-share biar followers Ane banyak. Ini gimana nih Guru? Silahkan Guru. Bicara masalah menyebarluaskan berita hoax, ini perlu kita ketahui bahwasanya jelas baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Seseorang itu dikatakan dia berdusta, dalam hadis riwayat yang lain seseorang itu dikatakan dia berdosa ketika menyebarluaskan apa saja yang dia dengar. Nah sekarang kan orang bukan cuma mendengar tapi juga membaca. Karena yang namanya Alkitabah ahadul lisanain. Tulisan itu salah satu daripada dua lisan. Jadi kalau dulu manusia itu mungkin hanya berbicara, sekarang tulisan juga mewakilkan daripada ucapan. Sehingga ketika ada seseorang yang menyebarluaskan berita yang tidak benar, berita yang hoax, maka sungguh dia berdosa dan dia juga termasuk orang yang berdusta, dan orang yang berdusta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Aduh ya Allah, hati-hati cuman gara-gara begitu doang kita dapat dosa multi level ya. Kitanya udah rojiun masih aja dapat dosanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, ini yang selanjutnya juga sangat luar biasa nih ya. Pasti pemirsa Juma penasaran nih. Kita punya tema tadi Ali sudah sebutin ya. Perempuan, emang kalau mau jemput ini hati-hati. Perempuan emang. Perempuan selalu benar, betulkah? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.